Oh ya, halo, guten Morgen. Jadi sekarang saya akan review beberapa materi yang sudah kita pelajari dari Capital Z, dari Capital Sieben bis Capital 12 ya. Jadi ada materi apa aja sih yang sudah kita review atau yang kita sudah pelajari sepanjang bab ini? Oke, kita mulai dari bab 6. Bab 6 kita mulai dari bab 7. Bab 7 itu kita mulai di pertemuan pertama ya, yaitu kita bahas tentang informatif, oke, informasional, ya udah nine fragen sama indirekte fragesatz. Befragen on auch ya udah nine fragen. Nah, secara gramatik indirekte fragesatz itu berarti apa? Indirekte fragesatz itu berarti kamu bertanya secara tidak langsung tentang penggunaan kalimat anak kalimat di dalam sebuah bacaan, oke? Nah, saya mulai dari sini ya. Kita mulai di capitalism. Oke. Das Themen is unterwegs. Jadi, di dalam bab ini kita bahas tentang uh, perjalanan. Oke. Dari definisi kosakata, apa aja yang ada di dalam perjalanan, random itu yang kita gunakan ketika kita misalnya beraktivitas dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat ada kata indirecte fragesatz. Apa sih indirecte fragesatz? Indirecte fragesatz itu artinya adalah eh, kata tanya atau kalimat tanya secara tidak langsung. Kalau kita misalnya nanya di dalam percakapan, biasanya kan kita nanya, eh Jerman Prag, titik dua, Warung bis Lukrang. Nah, kenapa kamu sakit gitu ya? Itu kan kalau kalimat pertanyaan langsung. Tapi kalau direktif kata maka kita akan bentuk dia seperti kalimat tidak langsung secara anak kalimat. Contohnya, kalau di dalam kalimatannya, baru verb der Zug nicht weiter. Kenapa keretanya tidak langsung berangkat? Seperti biasa, kalau Frage itu kan aturannya double equations, yang pertama, lalu diikuti dengan kata kerja, yang dikonjugasikan dengan subjeknya, dan lain sebagainya. Tapi di dalam satu indirective fragesatz, maka kita akan lihat siapa yang bertanya, oh, Jerman, Prag, koma, baru sebagai kata kalimat kata tanyanya ditaruh setelah koma, lalu diikuti dengan subjek, kata kerja yang tadinya di posisi kedua kita taruh di belakang. Nah, kebetulan kalau di sini kan dia Trennbar Verben, maka Trennbar Verben kata kerjanya ditaruh di belakang, disambungkan kembali. Gitu. Selanjutnya ada kata Wohin kann ich den Vogel stehlen? Di mana saya bisa melakukan atau menempatkan koper ini? Nah, kita perhatikan dari kalimatannya yang pertama ini ada modal verben, kan? Maka dia dilihat di sini dikonjugasikan sesuai dengan subjeknya. Nah, kalau kita mau bikin itu di dalam kalimat indirecte fragesatz, maka kita akan bikin kalimatnya adalah di ini, koma, saya tidak tahu, wohin, karena kata tanyanya adalah wohin, wohin sih, kenapa sih? Karena yang bertanya itu adalah di fraunya. Kalau di kalimatannya langsung kan, fraunya nanya ngomongnya adalah kemana ya saya bisa meletakkan covernya. Nah, karena indirect kata kalimat tidak langsung, maka ini diganti dengan wohin, die, dan cover, stellen, kan. Modal verbnya ditaruh di belakang. Teto. Oke. Nah, untuk penggunaan indirect fragesatz, ini adalah bentuk pertanyaan atau penggunaan indirect fragesatz kalau dia dalam bentuk duplication. Lalu, kalau misalnya dalam bentuk ya oder nein Frage, kalau dalam bentuk ya oder nein Frage seperti apa? Maka kita menggunakan O. Contohnya seperti apa? Misalnya kita punya kalimatannya. Simon schreibt. Simon schreibt artinya Simon menulis kan? Titik dua, dia nanya. Ingat kalau misalnya di dalam kalimat dialog, di dalam bahasa Jerman, ditandai dengan misalnya Simon schreibt titik dua, tanda kutip pertama di bawah, tanda kutip terakhir di atas. Koma, Rahman für den Executor einen Führerschein, butuhkah seseorang untuk skuter itu SIM? Nah,
Maka kita akan bikin di dalam kalimat ini retrograde-nya Zimenfrag, koma, beda ya, kalau tadi kan ada titik dua, kalau di sini tanda koma. Ob man für den Scooter einen Führerschein braucht. Kata kerjanya tetap ditaruh di belakang. Tapi karena dia adalah ya udah nine frage, maka kita menggunakan kata ob di sini. Seperti itu. Lalu kita lihat lagi yang selanjutnya. Ahman schreibt, titik dua. Dia nanya nih pakai modal verben. Kan Iden Kundenservis immer telefonisch erreichen. Nah, karena di sini dia kalimat tanyanya pakai modal verben, maka kita bikin kalimatnya adalah Ahmad möchte wissen, ob dan Kundenservis immer telefonisch erreichen kann. Jadi, modal verbennya ditaruh di belakang. Seperti itu. Oke. Itu untuk gramatik yang pertama yang kita pelajarin. Nah, seperti biasa, kalau di dalam sebuah mobilitas, kita kan akan bahas tentang kota. Kalau bahas tentang kota, berarti kita akan bahas tentang artikelnya, tentang arah-arahnya, nama bangunannya, dan juga kita akan bahas juga jenis-jenis posisi ya. Nah, preposisi atau words anggapan preposisional. Biasanya kita kalau bertanya tentang arah, contohnya, misalnya, kita kalimat tanyanya apa sih? Misalnya adalah, Hai Mika, ich habe am Dienstag einen Termin in München. Saya hari Selasa punya janji di München. Ich komme schon am Montag Mittag an. Saya datang jam Monday midday. Bis sudah, apakah kamu di sana? Jadi kita kenal ya. Kita ketemu ya. Ikan in hotel schlafen, saya bisa tidur di hotel. Over is overnachten bij der, atau saya nginep bareng orang kapal. Was für lieber is. Nah, ini kan contoh bercerita tentang apa janjian. Nah, kalau saya mau nanya, tunjukin dong arahnya. Nah, seperti apa? Kita kenal yang namanya Ortsangaben preposisi. Ortsangaben preposisi itu artinya adalah preposisi yang digunakan untuk memberitahu tentang arah tersebut. Ingat, kita perhatikan juga untuk penggunaan datif dan akusatif. Kapan penggunaan datif, kapan penggunaan akusatif, kawan-kawan sudah pernah belajar ya. Datif untuk sesuatu yang berada di posisi, berarti dia statis. Kalau akusatif, berarti dia menuju arah tersebut. Nah, ada apa aja di bagian sini? Kalau dulu kita pernah belajar tentang Wester preposisi, kalau di sini sekarang kita belajar Orsan gabung preposisi. Yaitu ada an dan vorbei. An pung vorbei, artinya melalui ya. Durch bla 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 itu artinya to ya, melewati. Bis bla bla bis to bla 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 sampai dengan bla bla bla. Tegenomen for artinya adalah berlawanan arah dari apa gitu ya. Nah, ini yang kawan-kawan pelajari juga ada di dalam A2 script atau The Chopper Halo yang pernah saya sharing sama kawan-kawan ya. Kawan-kawan boleh lihat preposisi mid datif dan akusatif. Nah, di sini ya kawan-kawan bisa lihat lebih lanjut lagi ya tentang preposisi. Nah, di sini kawan-kawan bisa melihat penggunaan dari preposisi ya serta kata kerja yang bisa ya. Berbeda ya. Kalau misalnya kita melakukan action berarti dalam bentuk akusatif, maka ada katanya adalah kata kerjanya present, stehen, eh, liegen, ya, liegen, hangan, stecken, dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam bentuk datif, yaitu statis, maka sitzen, stehen, liegen, hangan, stecken. Gitu ya. Nah, itu adalah bentuk datif dan akusatif dalam bentuk preposisi. Nanti tinggal kawan-kawan review lagi kapan penggunaannya serta penempatannya di dalam kali. Oke. Nah, apakah ada di sini? Oke, kita lewat ya. Kita lanjutkan lagi, yaitu tentang Verschiedenlösungsvorschläge. Jadi, ketika seseorang menceritakan tentang daerah atau menceritakan tentang kota, kita kan akan memberikan apa namanya pendapat kita. Nah,
Das Redemittel können wir dann hier aussagen. Zum Beispiel secara general, allgemein kita bisa ngomong, ich bin in der Meinung, dass deine Wege durch die Stadt gut ist, ya. Oder ich meine, dass bla 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 bla, gitu ya. Oder ich finde, dass bla 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 bla, ich denke bla 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 bla, ich glaube bla 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 bla. Ya. Nah, adapun kita misalnya mau sharing tentang sesuatu, apakah itu positif maupun negatif dalam sebuah keadaan itu, nah itu misalnya kalau mau positif, ich bin für bla bla bla, weil bla bla bla. Saya setuju terhadap ini karena apa gitu, atau ich bin dafür bla bla bla, weil bla bla bla. Atau kita bisa ngomong, ich finde bla 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 gut, weil bla bla bla. Gitu ya, atau tidak interesan, bla 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 bla, gitu ya. Dan lain sebagainya, kawan-kawan bisa lihat, kalau negatif berarti ich bin dagegen bla bla bla, atau ich finde bla 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 ist eine gute Idee, ich glaube bla 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 funktioniert nicht, dan lain sebagainya. Oke, itu sedikit banyak dari kapital Sieben tentang tabel zu verstehen, juga kawan-kawan boleh perhatikan ya. Nah, tadi tentang preposisi, contoh kalimatnya apa? Misalnya, itu am Kaufhaus vorbei. Dia melewati si Kaufhaus. Kenapa pakai datif? Karena dia kan melewatinya status ya. Dan jatuh den Park. Dia ngikutin si uh, itu diikuti dengan kasus akusatif, maka dia melewati park gitu ya. Bis zu, bis zu Kaufhaus dan Linz ya. Pergilah sampai si Kaufhaus dan ke apa namanya kiri. Oke. Nah, das Haus ist gegenüber vom Park. Rumah itu berlawanan arah dari si park. Gitu ya. Oke, itu dia. Nah, kawan-kawan juga diharapkan bisa memahami tentang bagaimana menanyakan informasi. Tadi sudah tentang menyatakan pendapat dan juga menggambarkan grafik. Ya, oke. Lalu di kapitel 8 kita punya apa? The land is the land. Jadi tentang apa sih kalau the land is the land? Sudah pasti ada kata lernen. Oh, kalau ada kata lernen berarti tentang pembelajaran ini nih. Ya. Nah, kita lihat dari buku ini, kalau sudah tambah kerjakan. Lalu, wir haben auch dann die kluge tips ya. Tips untuk menjadi rajin atau pintar baik Prüfungen ya. Lalu di sini kita bahas tentang apa sih? Ada tentang conjunctive choice. Jadi gramatik di materi kapitel 8 ini adalah tentang conjunctive choice. Karena di sini ada kata menyarankan ya. Kita di sini menggunakan konjungtifnya, contohnya apa? Sollten. Sollten adalah bentuk preteritum di dalam modal verben sollen. Sollen kan should ya. Tapi dikarenakan dia dalam bentuk Ratschläge atau apa saran, maka bentuk preteritum ini pun bisa eh, ada perubahan di dalam conjunctive choice ya. Kalau sollte tidak ditambahkan umlaut, tetap ada sollte. Nah, kamu bisa melihat konjugasinya atau perubahan kata kerjanya sama seperti regular seperti biasa, hanya ditambahkan T aja setelah itu ya. Contohnya misalnya adalah kalau kita bikin kalimat, du solltest mehr Aufgabe machen. Oke, oder du kannst auch die Prüfungen fertig machen. Oder man sollte viel lernen dan lain. Ya, nah di kapitel 8 juga kita belajar tentang apa sih Arbeiter. Di sini kita bahas tentang nama-nama pekerjaan, lalu ada apa aja aufgabennya, tugasnya, Arbeitszeitennya, order waktu kerjanya apa, Vorteile und auch die Nachteile von dem Beruf. Ja. So, wenn wir sprechen dann hier über die Vorteile und auch die Nachteile von dem Beruf, du kannst ja auch ihre Meinungen sagen, welche Vorteile und auch die Nachteile
benutzen Sie dann Ihr Auto Redemittel, das ihr hat gelernt, ya. Oke. Nah, di sini kawan-kawan juga akan sharing tentang yang namanya regel. Maksudnya adalah was für ein oder was für einem. Apa sih was für ein oder was für einem? Ini sama seperti welche atau diese, tapi untuk something yang belum kamu tahu, order indefinite. Ya, contohnya, kamu ingin makan sesuatu. Nah, kamu bertanya kepada teman. Nah, kamu bisa ngomong nih, was für ein Essen möchten Sie kaufen? Gitu ya. Untuk makanan apa yang ingin kamu beli? Atau misalnya di sini ada kata was für ein, misalnya ya, kita lihat dari contoh. Was für ein Filmprojekt möchten Sie gern mal übersetzen? Film project apa yang ingin kamu terjemahkan? Kalau misalnya dijawab A, misalnya creamy film project. Oke, welche creamy film möchten Sie gern übersetzen? Jadi ketika kita mau bercerita atau menanyakan sesuatu tentang sesuatu yang indah benar, kita bisa menggunakan Quran. Tapi ketika kita sudah sharing, oh saya maunya ini nih, saya maunya menerjemahkan film project yang ini, saya mau makan yang ini, baru kamu menggunakan voucher dan lain sebagainya. Gitu ya. Untuk bahasa Quran sendiri, ainnya sendiri kamu akan gunakan atau rubahkan sesuai dengan kasusnya, yaitu nominatif, akusatif, maupun datif. Seperti biasa, udah tahu maskulin, feminin, netral, dan plural, tinggal diganti aja. Seperti itu. Ya. Oke. Lalu, voneinander lernen, das heißt artinya adalah kamu belajar dari satu dengan yang lain. Oke. Tuh, ini adalah sedikit bacaan yang bisa kamu baca. Und Ausdrucke beim einer Präsentation zu machen. Ketika kamu menceritakan atau menggambarkan sebuah presentasi, kamu bisa menggunakan kata-kata di bawah sini. Contohnya, misalnya, ich finde wichtig, dass man für Umweltgebung cukup often, ya. Atau misalnya kalimatnya adalah di sini ich habe das Thema Gesundheit gewählt, weil ich finde das wichtig ist. Gitu. Jadi ketika kawan-kawan membuat presentasi, kawan-kawan bisa menggunakan redemital atau ungkapan-ungkapan yang ada di bagian ini. Nah, ketika kita mau menyampaikan poin-poin kita juga bisa ngomong gini. Zum ersten Punkt, bla 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 bla. Atau mit Frau besonders das, bla bla bla. Atau, vielen Dank für Ihre Präsentation. Oder haben Sie noch Fragen? Mein Thema ist bla bla bla. Itu ya. Dan lain sebagainya sampai bawah. Gitu ya. Nah, dalam sebuah fase, dalam sebuah presentasi, kita punya beberapa tahap. Yaitu fase pertama adalah Einleitung. Einleitung adalah pengantarnya. Lalu ada Hauptteil, dan yang terakhir adalah Schlussnya. Seperti itu ya. Nah, itu dia untuk tema. Selanjutnya, kawan-kawan bisa lihat sendiri ringkasan materinya sudah ada di sini. Lalu, di bagian 9 itu kita punya apa? Sportlich, sportlich. Sportlich, sportlich, das heißt wir sprechen dan hier über Sport. Ya, kita berbicara tentang olahraga di sini. Ada apa aja sih? Sudah pasti jenis-jenis olahraga yang kamu pelajari di sini. Lalu tentang kosakata, yaitu bukan hanya tentang olahraganya, tapi bagian dari olahraga tersebut. Oh, ada pertandingan, ada fans, dan lain sebagainya. Lalu, di sini ketika kita misalnya mendapatkan sebuah pertandingan, kita bisa kasih beberapa ungkapan untuk menanggapinya. Contohnya ya, ja, das ist so cool, das war wahnsinnig gut, das finde ich so gut, das Spiel war mega schwer und so weiter ya. Nah, ini kita bagi-bagi nih. Contohnya adalah Begeisterung, kita misalnya happy, apa, bisa kita misalnya senang dengan pertunjukannya. Nah, kamu bisa menggunakan redaman kalau yang ini, Zoto, das war Kunststück, Farsi, und so weiter.
Ketika kita mengharapkan sesuatu dari pertandingan tersebut, kita juga bisa ngomong, ich habe in Gütersloh das bla 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 dan lain sebagainya, ich hoffe, dass wir heute bla bla bla. Lalu kita kecewa, das kann noch die Wahl sein, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk encourage. Nah, di kapitel 9 ini kita bahas tentang materi yaitu Verbinden. Yaitu apa Verbinden? Yaitu tentang menggabungkan kalimat. Menggabungkan kalimat, alles spielen, contoh nih ya, ada dua kalimat ya. Alles spielen ze, semuanya bermain huruf. Sie haben verloren, mereka kalah. Nah, kita menggunakan Verse perbindan, yaitu deshalb yang artinya oleh karena itu, trotzdem yaitu akan tetapi. Bedanya apa? Kalau deshalb itu adalah sesuatu yang disebut sebagai kausal, sebab akibat. Tapi kalau trotzdem itu contrary, opposite ya. Nah, kita mulai dari deshalb dulu ya. Kita lihat, alles Willensles, kalimat kedua menjadi deshalb haben sie verloren. Setelah deshalb dan trotzdem ini berbeda dengan anak kalimat yang lainnya, deshalb dan trotzdem ini diikuti dengan kata kerja seperti itu. Oke, jadi bikin kalimatnya adalah alles spielen sei, deshalb haben sie verloren. Ada konsekuensi di situ ya. Lalu kalau kontrarinya adalah alles spielen sei, trotzdem haben sie gewonnen. Kalau di sini tidak sesuai dengan apa namanya nyataannya. Alles spielen sei, akan tetapi trotzdem haben sie gewonnen. Jadi kontras gitu ya, berbeda. Sama seperti yang pertama, diikuti juga dengan kata kata di posisi kedua, diikuti dengan subjek dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Lalu, kita lihat lagi di bagian selanjutnya, yaitu tentang Sportslagemahan. Sport adalah ketika kamu sedang berada di sport. Kamu akan melakukan apa? Sportslagemahan atau memberikan saran, Justimen und auch Ablehnen. Ketika kamu Sportslagemahan atau kamu memberikan saran, kamu bisa ngomong nih, misalnya, dan ini atau Vorschlagen, can I memberikan saran sesuatu gitu. Atau, ich habe da einen Vorschlag, saya punya sebuah saran, eine Idee, gitu. Bla 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 bla, gitu ya. Nah, kamu bisa Justiman, bisa setuju, ataupun bisa ablehnen, menolaknya. Contoh Justiman, itu misalnya, super, das ist eine super gute Idee. Oder ya, das passt mir gut, gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu ablehnen atau menolak, misalnya adalah tut mir leid, ich habe keine leider Lust, ya. Atau okay, leider geht es nicht, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di kapitel 9 kita juga membahas tentang verben datif und akusatif. Jadi kawan-kawan juga memperhatikan ketika kawan-kawan membuat kalimat, apakah kawan-kawan tahu kata kerja itu diikuti dengan kasus datif atau kata kerja tersebut diikuti dengan kasus akusatif. Kalau diikuti dengan kasus datif, tentu saja kawan-kawan bisa memperhatikan objek yang digunakan dan juga untuk kasus akusatif, kawan-kawan bisa menggunakan objek yang digunakan dalam bentuk apa. Ya. Lalu di sini ada bacaan and of sport, sebuah tempat untuk sport, kawan-kawan kalau bisa baca. Dan ya itu sedikit banyak dari kapital 9, yaitu tentang Jovule Striker, di mana kamu bisa men-sharingkan tentang perasaan. Dan yang terakhir adalah juga verbinden menggunakan deshalb dan deshalb. Oke? Sip, itu adalah bagian kita dari kapital 7 sampai 9. Nanti kita akan bahas lagi untuk kapital 10 sampai 12 ya. Oke, das ist alles für heute. Dankeschön. Tschüss.